Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun hanya dari dunia maya. Harapan dan doa ibu semoga kalian sehat-sehat semua, sehingga kalian tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran daring ini walaupun kita sedang berada di masa pandemi. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat ya nak ya. Nah, baiklah, materi kita kali ini adalah memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Ananda pasti sudah sering mendengar kata sarana dan prasarana. Nah, jika mendengar kata itu, tentunya kita berpikir bahwa ini adalah terkait dengan bangunan beserta isi di dalam bangunan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya, marilah kita lanjut pembelajaran berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Kompetensi dasar keterampilan melakukan pengelompokan administrasi sarana dan prasarana. Oke, kita lanjut ya anak-anak ibu semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian administrasi sarana dan prasarana, menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana dengan urutan yang benar. Yang ketiga, mengidentifikasi ruang lingkup administrasi sarana prasarana dengan penuh percaya diri. Oke, sebelum kita memahami apa itu pengertian sarana dan prasarana, kita masuk terlebih dahulu ke pengertian administrasi. Nah, apa itu administrasi? Pengertian administrasi ada dua macam. Yang pertama, pengertian secara sempit adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan hal yang bersifat ketatausahaan. Nah, sementara pengertian administrasi secara luas adalah sebuah aktivitas hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menggunakan sarana dan prasarana perkantoran menuju kelancaran usaha. Nah, itu pengertian. Sebenarnya banyak lagi pengertian menurut para ahli. Cuman di sini Ibu lebih menekankan pengertian administrasi secara umum. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, baru kita masuk ke pengertian sarana dan prasarana. Dalam KBBI dijelaskan bahwa pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Alat ya, berarti sarana itu adalah alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan. Nanti akan Ibu tunjukkan contoh-contohnya. Nah, pengertian prasarana adalah, ini masih menurut KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, bedanya sarana dan prasarana, kalau sarana itu berupa alat, prasarana itu penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Oke. Nah, di sini mari kita lihat contoh-contoh sarana yang akan Ibu tunjukkan. Nah, di sini contoh sarana ada mesin fotokopi, ada peralatan kantor, kemudian ada meja, ada kursi untuk kita bekerja, ada lemari file untuk menyimpan arsip dan keperluan kantor lainnya. Nah, ini ada laptop, ini sarana yang paling penting untuk membuat pekerjaan tata usaha. Kamu masih ingat nggak pekerjaan tata usaha atau seorang administrasi? Itu ada 6 pekerjaannya. Yang pertama adalah menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengolah, yang keempat adalah menggandakan, yang kelima mengirim, dan yang terakhir adalah menyimpan. Nah, ini laptop, ini barang yang paling penting untuk pekerjaan di kantor ya.
Kemudian ada lagi contoh sarana di sini yaitu CCTV. Contoh lain, nah ada OHP, ini digunakan biasanya di kantor-kantor untuk presentasi atau untuk keperluan rapat. Ada mobil ini biasanya untuk membawa penumpang atau mengantarkan karyawan menuju ke kantor. Kemudian selanjutnya ada ruang rapat. Ini contoh prasarana ya. Kalau tadi yang Ibu tunjukkan adalah contoh sarana. Nah, kalau sekarang ini contoh prasarana. Prasarana itu tadi kamu masih ingat apa pengertiannya? Prasarana adalah faktor penunjang untuk terselenggaranya suatu proses. Ingat ya, Nanda Ibu semua. Prasarana adalah faktor penunjang. Nah, ini ada contohnya ruang rapat. Kemudian ada gedung kantor. Selanjutnya ini ada parkiran biasanya di kantor, ada ruang parkir, ada gedung. Kemudian contoh lain ya, tadi sama seperti yang di atas tadi ruang rapat. Ini ada ruang tamu di kantor. Kemudian contoh prasarana yang lain yaitu yang terdapat di kantor ada ruang resepsionis, ada lobi kantor, kantin, ruang tamu. Nah, ini kantor tempat kita bekerja. Ini salah satu contoh prasarana juga ya. Selanjutnya kita akan melihat apa itu perbedaan sarana dan prasarana. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, dari yang sudah Ibu jelaskan dan dari yang sudah Ibu perlihatkan contoh gambar sarana dan prasarana tadi, tentunya kamu dapat mencari perbedaan antara sarana dan prasarana. Oke? Apa saja? Ayo, coba kamu sebutkan ya, apa saja perbedaan antara sarana dan prasarana yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang pertama perbedaannya adalah sarana. Sarana itu barang yang bisa bergerak, bisa berpindah tempat, dan bisa diangkat. Nah, ingat ya anak-anak Ibu semuanya, sarana itu bisa bergerak, bisa dipindah, bisa diangkat. Nah, sementara prasarana adalah tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah, tidak bisa diangkat. Contoh misalnya, apakah ruang kantor bisa bergerak? Oh, tentu jawabannya tidak. Itu adalah contoh prasarana. Sementara sarana yang bisa bergerak itu tadi contohnya apa? Misalnya laptop yang bisa dipindah dari satu ruang ke ruang lain, atau meja kantor yang bisa diangkat, yang bisa digunakan untuk keperluan rapat misalnya. Atau apalagi yang bisa diangkat, printer. Misalnya satu kantor, satu ruangan ini membutuhkan printer untuk dipinjam atau digunakan. Nah, printernya bisa diangkat. Nah, jadi di sini kamu pahami ya perbedaan antara sarana dan prasarana. Bisa bergerak, sarana bisa bergerak, prasarana tidak bisa bergerak. Kemudian sarana bisa dipindah, prasarana tidak bisa dipindahkan. Sarana bisa diangkat, prasarana tidak bisa diangkat. Oke? Nah, semoga dari yang Ibu sudah jelaskan tadi kamu bisa memahami perbedaan sarana dan prasarana. Kemudian kita lanjut. Baiklah, kita lanjutkan antara perbedaan antara sarana dan prasarana tadi. Nah, secara definisi perbedaan antara sarana dan prasarana itu adalah dua hal yang berbeda. Tetapi antara keduanya memiliki satu kesatuan yang utuh yang dapat memperlancar proses pekerjaan di kantor. Nah, apa maksudnya ini? Oke, sekarang Ibu akan contohkan. Misalnya, di sebuah kantor ada mempunyai gedung yang bagus, tetapi tidak mempunyai laptop dan meja kerja. Apakah bisa dilakukan pekerjaan kantor? Apakah kantor tersebut akan menghasilkan suatu surat atau suatu laporan? Tentu jawabannya tidak. Karena kantor tersebut hanya mempunyai prasarana tetapi tidak mempunyai sarana, berarti tidak bisa dilakukan suatu pekerjaan kantor. Nah, itu contoh. Kemudian contoh yang lain, kita mempunyai
Contoh yang lain, suatu gedung mempunyai meja dan kursi, tetapi tidak mempunyai ruangan kantor untuk bekerja. Nah, apakah kantor tersebut bisa menghasilkan suatu pekerjaan kantor atau suatu surat dan laporan atau pekerjaan kantor lainnya? Tentu tidak bisa. Nah, di sini artinya antara sarana dan prasarana itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan, yang dapat memperlancar usaha atau memperlancar suatu pekerjaan kantor. Nah, demikian perbedaan antara sarana dan prasarana ya, Anak Ibu semuanya. Oke. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama adalah, nah, apa? Yang pertama yaitu perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan di sini? Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan atau program yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, jadi segala sesuatunya itu kita harus rencanakan terlebih dahulu agar hasilnya bagus, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat apa yang kedua. Prakualifikasi rekanan. Nah, maksudnya di sini jika kita ingin mengadakan atau mengadakan sarana dan prasarana di perkantoran, yaitu yang melakukan yang langkah keduanya adalah prakualifikasi rekanan. Artinya di sini adalah sistem pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan cara melakukan pembelian untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan. Nah, jadi untuk membeli atau mengadakan sarana dan prasarana di perkantoran itu ada prosedurnya, yaitu melakukan prakualifikasi rekanan. Kemudian apa? Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Nah, di sini pengorganisasian. Artinya di sini adalah proses perumusan rincian pekerjaan dan tugas yang menyangkut sarana dan prasarana. Nah, di pengorganisasian ini biasanya ada urutan-urutan jabatan dan masing-masing tugas beserta wewenang masing-masing karyawan. Oke, kita lanjut yang keempat, pengadaan. Nah, ini pengadaan sarana dan prasarana, apa maksudnya? Kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan dan mengadakan semua jenis sarana dan prasarana. Ini pengadaan ya, bagaimana kantor itu mengadakan, menyediakan semua jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh karyawan. Oke, kita masuk ke bagian yang kelima. Penyimpanan. Apa itu penyimpanan? Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung dan mengatur barang atau sarana. Kemudian langkah yang keenamnya apa? Kita lihat inventarisasi. Artinya di sini adalah menampung hasil pengadaan barang. Nah, barang-barang yang sudah ada itu ditampung, itu disebut kegiatannya namanya inventarisasi ya. Nah, yang ketujuh kita perhatikan. Apa langkah ketujuh? Nah, yang ketujuh adalah pendistribusian. Maaf, di sini Ibu salah tulis nomor. Nah, apa yang dimaksud pendistribusian? Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang dari penyimpanan ke unit lain atau ke pengguna barang. Nah, ini pendistribusian ini sama dengan ini ya, menyalurkan barang-barang ke bagian yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya, nah, jenis-jenis pendistribusian ini ada, kita lihat yang pertama langsung, yaitu langsung didistribusikan. Yang kedua tidak langsung, itu barangnya disimpan dulu, nanti setelah ada karyawan yang membutuhkan baru barangnya didistribusikan ke bagian yang membutuhkan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang ketujuh, pemeliharaan. Apa yang dimaksud pemeliharaan? Kita lihat pengertian. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan mempertahankan kondisi barang agar terhindar dari kerusakan. Nah, jadi semua sarana dan prasarana yang sudah ada di kantor itu dijaga dan dipelihara dengan baik agar tidak terjadi kerusakan. Ini juga untuk menghindari adanya pembelian yang tidak, untuk mengurangi biaya juga ya.
Kemudian selanjutnya penghapusan. Nah, apa yang dimaksud penghapusan? Kenapa ada penghapusan? Penghapusan di sini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memusnahkan barang-barang yang sudah tidak dipakai lagi sehingga tempatnya bisa dimanfaatkan. Mungkin ada barang-barang yang tidak bisa digunakan atau barang-barang yang tidak perlu diperlukan lagi oleh kantor, itu biasanya dilakukan kegiatan penghapusan ya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk apa? Atau apa tujuan penghapusan itu sendiri? Baiklah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah menghemat biaya. Artinya, barang-barang yang sudah tidak digunakan itu kan kalau misalnya masih disimpan di kantor itu membutuhkan suatu ruangan. Nah, di ruangan itu nantinya membutuhkan lampu. Jadi kalau misalnya barangnya sudah dihapus, otomatis ruangannya juga tidak digunakan. Bisa digunakan untuk pekerjaan lain, dan jadinya di sini kan listriknya tidak mubazir. Jadi bisa menghemat biaya. Kemudian apa tujuan penghapusan yang kedua? Bisa meringankan beban kerja pegawai. Kemudian yang ketiga, nah, membebaskan ruang dari penumpukan barang. Artinya di sini adalah ruangan yang tempat barang-barang rongsokan atau barang-barang yang tidak bisa digunakan itu bisa digunakan untuk ruang lain atau bisa digunakan untuk kegiatan lain, ya. Kemudian yang keempat, nah, membebaskan barang dari tanggung jawab pekerja. Artinya barang-barang yang tidak berguna itu tidak perlu diurus lagi atau tidak perlu dijaga lagi. Jadi membebaskan barang dari tanggung jawab pekerja. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, jenis-jenis penghapusan. Yang pertama ada penghapusan barang secara lelang. Barang-barang inventaris dihapuskan dengan lelang. Kemudian penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk minggu depan dengan materi yang lain. Nah, silakan nanti ada tugas di Google Classroom, silakan kamu kerjakan, dan sampai berjumpa kembali. Ibu harap kalian selalu sehat-sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.